Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon all. Today I'm going to explain about present simple, and I forgot to tell my name. My name is Ervina Pulembang and I'm from Muhammadiyah University in Palembang. My student registration number 2012 413. So today I'm going to explain about present simple, or we can say the simple present. Here, the simple present tense in English is used to describe an action that is regular, true, or normal. Jadi bentuk waktu dari simple present adalah digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas yang umum atau normal dan kejadiannya itu di masa yang sekarang. Adapun formula or pattern, rumusnya itu untuk bentuk positif atau afirmatifnya, positif, subjek plus verb. V1 itu adalah verb 1, terus ditambahkan S atau IS plus objek. Terus negatifnya subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus objek. Jadi untuk negatifnya itu selalu ada do does. Jadi tidak boleh kita melupakan do dan does, do atau does dalam kalimat negatifnya. Seperti yang teman-teman boleh lihat di situ rumusnya, sesuatu rumus tidak boleh diubah-ubah lagi. Itu sudah asalnya seperti itu. Dan interrogatifnya atau bentuk kalimat tanyanya do or does plus subject plus verb 1 kata kerja pertama plus objek. And next rules atau aturannya untuk orang ketiga tunggal biasanya cuman ditambahkan S, tetapi ada kata kerja yang dimana kalau dia O seperti go menjadi goes, CH watch menjadi watches, SH wash menjadi washes, SS kiss kisses, fix fixes, chess chesses. Itu semua ditambahkan ES. Namun boleh kita perhatikan di sini bahwa itu hanya untuk berlaku oleh orang ketiga tunggal dan kata kerjanya yang terakhir kata kerjanya itu O, CH, SH, SS, X dan Z itu menggunakan ES. Di lain daripada kata kerja yang akhirnya itu ditambahkan S. Perlu diingat kembali bahwa itu berlaku hanya untuk orang ketiga tunggal. Nah, bagaimana kalau misalkan IUD? Misalkan mereka pergi ke sekolah, itu they go to school, tidak perlu kita tambahkan S atau ES, itu normal saja. Jadi yang sedikit-sedikit membuat kita tertantang adalah di orang ketiga tunggal. Nah, next contoh ketiga nomor 3, example of present simple. Itu I take the train to the office. Saya naik kereta ke kantor. Negatif, I don't take the train to the office. Kenapa dia pakai do? Kenapa tidak menggunakan does not melainkan do not? Karena dari subjek kalau dia memiliki IUD itu pasangannya itu do, sedangkan he she it pasangannya itu does. Jadi jelas ya teman-teman, IUD, subjek IUD sekali lagi itu menggunakan do, sedangkan he she it itu menggunakan does. Dan kalimat tanyanya
kata kerja bantunya dulu do, kemudian subjek do I take the train to the office. Nah, she speaks English. Nah, kenapa dia menggunakan S dalam kata kerja speak di situ? Karena ada orang ketiga tunggal yaitu she. Maka kita menambahkan dia S. She speaks English. Nah, ada negatif she doesn't atau she does not speak English. Kenapa menggunakan does? Karena dia masuk orang ketiga tunggal. Yang saya sebutkan tadi, he, she, it itu menggunakan kata kerja bantu does untuk di kalimat negatif. Interrogatif, kata kerja bantunya dulu does, kemudian subject, kemudian verb one, kemudian objek. Nah, pertanyaannya, kenapanya di positif saja? Memang sudah rumusnya seperti itu. Jadi kalau dia masuk di negatif dan interrogatif, tidak ada lagi kata tambahan di orang ketiga tunggal, kata kerjanya ditambahkan S. Seperti ini, she doesn't speak, nggak ada lagi speaks. Oke? My aunt marries. Nah, kenapa dia pakai marries di situ? Karena dia mati Y atau huruf belakangnya dari kata kerja marry itu Y, maka kita ambilin Y, kita nambahkannya menjadi yes. Jadi my aunt marries Luke's uncle. Luke's di sini adalah pronoun ya, kepunyaan, jadi bukan dari to be ya. Oke. Next adalah adverb of frequency. Jadi apa itu adverb frequency? Dia adalah sebuah frasa yang mengekspresikan seberapa sering seseorang melakukan aktivitas. Nah, seperti halnya itu aktivitas kita sehari-hari, aktivitas kita yang mingguan. Jadi menggambarkan seberapa sering. Kalau misalkan rarely, dia masuk juga adverb of frequency. Contohnya, I call always my mother before I come back to my home. Jadi saya selalu itu adalah kata adverb of frequency, phrase dari atau frasa dari seberapa sering kita lakukan aktivitas tersebut. Saya pikir cukup dari saya. Thank you for the attention.